Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa melaksanakan salat al-wusta, yaitu salat asar dengan berjamaah. Waktu malaikat diperintah Allah Ta'ala untuk melaporkan amal-amal kita siang hari, yang mana datang kepada kita pas salat asar, dan amal itu langsung oleh malaikat disampaikan di hadapan Allah. Makanya beliau senang sekali ketika pas datangnya malaikat itu, beliau dalam keadaan beribadah. Yang nomor dua, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diamanati oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan Islam ini, sehingga kita tahu Islam itu sebab beliau menyampaikan dakwah kepada sahabatnya menyampaikan kepada tabi'in sampai kepada generasi berikutnya, sehingga kita tahu din, tahu yang wajib kita amalkan, tahu yang sunnah kita amalkan, dan tahu bid'ah yang haram kita tinggalkan. Dan ini tidak mungkin akan kita tahu kecuali kita dengan belajar. Inilah belajar menuntut ilmu din merupakan pokok kebahagiaan umat. Selanjutnya kita masih dalam pembahasan kitab Al-Iqtisam oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita akan membahas, benarkah bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Ini judulnya. Benarkah bid'ah itu ada hasanah dan sayyi'ah? Yang mengatakan benar alasannya apa? Yang mengatakan benar alasannya apa? Yang mengatakan tidak benar bantahnya bagaimana? Ini tiga masalah yang akan kita bahas insyaallah ta'ala dengan merujuk kitab Al-Imam Syatibi Al-Iqtisam. Penjelasan beliau Al-Imam Syatibi babnya taqsimul bid'ah ila hasanin wa qabihin warraddu alaihi. Orang yang membagi bid'ah ada hasanah ada sayyi'ah. Hasan itu baik, sayyi'ah itu jelek, dan bantahan terhadap pembagian ini. Ya, jadi ada orang bagi bid'ah itu ada hasanah sayyi'ah. Mereka punya dalil tapi salah dalilnya. Ya, ini yang harus kita ketahui, di mana letak kesalahannya dan bagaimana cara kita membantahnya. Karena Allah Ta'ala melebihkan orang punya ilmu membantah orang jahil. Nah, lalu kita baca subhat-subhat mereka. Ini bahasa Arab, kita baca Arabnya, kemudian kita nanti simpulkan. Nah, fa'in qila, jika ada orang mengatakan sabata fis syariati, ternyata ada dalil syariat, ma yadullu ala taksisi tilkal umumat, yang menunjukkan hadis khusus, yang menunjukkan dalil khusus tentang keumuman hadis beliau, kullu bid'atin dolalah. Jadi beliau mengatakan kullu bid'atin dolalah itu dibantah
Itu ada dalil yang lain gitu. Nah ini. Jadi mereka mengerti hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu tersesat. Nah, mereka cari-cari untuk membantah keumuman semua bid'ah ini tersesat. Wa taqyidu tilkal mutlaqati, dan ingin mereka untuk membatasi. Ini bukan kulun semuanya, tapi ada khususnya. Ya. Falidzalika qassaman nasu al-bid'ah. Karena itu bagi orang mempertahankan bid'ah itu ada dua, hasanah dan sayyi'ah. Mereka berupaya untuk cari dalil. Ya luru-luru bahasa Jawanya. Walam yakumu na'am bidzammiha 'alal itlaq. Mereka tidaklah bid'ah itu semuanya tercela. Nah, ada bid'ah yang baik. Nah, ini baru kita kaji mana dalil mereka ini. Ternyata mereka punya dalil tapi salah pemahaman. Nah, ini harus kita pahami. Ya, ini senjata untuk melawan mereka. Kalau kita tidak tahu senjatanya, tidak bisa menyerang mereka. Orang perang harus pakai senjata. Orang al-sunnah menyerang mereka pakai senjata Quran sunnah. Wahasilu ma dzakaru, kesimpulannya atau ringkasannya, apa yang mereka sebutkan min dzalika, bahwasanya bid'ah itu ada hasanah ada sayyi'ah, yurajjihu ila iskalaini. Mereka mengajukan dua permasalahan, mendatangkan dua dalil. Nah, ini harus kita tahu. Ya, kita orang sunnah jangan kalah dengan ahli bid'ah. Kita menang kalau dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, kalah dengan orang bodoh sama bodohnya. Karena orang bodoh, ahli bid'ah itu disumbang oleh syaitan dengan kata-kata yang manis. Tetapi orang ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah yang awam tidak tahu, dibujuki oleh syaitan. Tapi orang punya ilmu tidak bisa tahu ini waswas syaitan, ini adalah dalil. Nah, dalil yang pertama yang dijadikan alasan oleh orang ahli bid'ah bahwa bid'ah itu ada hasanah ada sayyi'ah. Nah, ini dalilnya betul tapi mereka salah pemakaiannya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadisnya sahih. Ma fis sahihi, yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya beliau tapi dipotong hadis ini tek oleh ahli bid'ah. Yang pertama pangkas, mengambil yang tengah yang cocok dengan dirinya menurut dia. Itu bentuknya mereka, cara mereka untuk mengelabui orang. Maka Rasulullah SAW bersabda, man sanna, barang siapa yang membuat, sana itu salah, akan menempuh, sunnatan sunnah, jalan hasanatan yang baik. Nah, siapa yang menempuh jalan yang baik, orang ahli bid'ah kan ingin baik ya, tujuan saya baik bukan tujuan jelek. Kana lahu ajruha, dia punya pahala. Nah, jadi dibuang kepalanya itu, dibuang ekornya, dibuang, diambil tengahnya. Yaitu kalau ikan ayam nggak apa-apa untuk bahan makanan. Tapi hadis tidak bisa mengatakan barang siapa yang menempuh jalan yang bagus, dijarang menempuh jalan bagus, karena lahu ajru, dia dapat pahala, wa ajru man amila biha, dan mendapatkan amal pula bagi orang meniru dia. Makanya mereka pertahankan bid'ah ini. Ternyata mereka punya dalil tapi itu dia tidak paham. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak berkurang pahala mereka sedikit pun. Makanya bagaimana orang satu bisa mengajar orang 1000?
untuk amal-amal yang baik. Ya kalau saya bisa ngajar 1000 saya dapat pahala 1000. Karena itu mereka kalau ditegur marah. Karena mereka punya dalil. Tapi kita nanti tahu dalil yang mereka pakai ini benar apa tidak. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang memberi contoh sunnah yang jelek, tapi dia tidak mau kata yang dua ini. Niatku baik kok. Cuma penting niate. Nah itu pokoknya. Pokok ada cabangnya kok. Pokoknya. Barang siapa yang memberi contoh yang jelek, kana ahli wizruha, dia akan mikul dosanya dia. Satu. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang menirunya, yang mengamalkannya. La yang kusudalika min awzarihim syai'an. Allah Ta'ala tidak akan mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi ada dua di sini. Siapa memberi contoh yang baik dapat pahala, dan seperti yang meniru dia yang baik. Siapa yang memberi contoh yang jelek dia berdosa dan akan menanggung dosa semisal orang meniru. Tapi yang berbuat dosa tetap dia berdosa, dihukum. Nah, mereka mengambil yang bagian pertama. Karena mereka tidak merasa dirinya berdosa. Saya ini ngajak kebaikan kok ngumpulkan orang. Daripada mereka sepak bola, bal-balan. Lebih baik kita kumpulkan baca Yasin 100.000. Nah gitu dia. Nah ini pertama. Dalil mereka kita dengarkan dulu. Wa kharajat Tirmidzi. Nah diriwayatkan oleh Tirmidzi tadi Imam Muslim. Wa sahhahu, dan sahih pula. Mereka mengatakan artinya ini sahih loh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla, siapa yang menunjukkan, ala khairin, kepada kebaikan. Mereka ahli bid'ah menganggap apa yang mereka amalkan itu baik semuanya, makanya mereka mengundang orang, mengundang tetangga, dari jauh-jauh diundang. Karena mereka tidak merasa beramal jelek. Saya ngaji, ngajar orang kumpul-kumpul untuk zikir kok. Kumpul-kumpul untuk baca Quran kok. Kumpul-kumpul untuk semaan kok. Falahu ajru fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nah ini. Nah mereka menilai apa yang mereka kumpulkan orang itu saya kan ingin baik. Kenapa saya dilarang? Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Nah itu yang mereka pasarkan di tengah masyarakat dengan kumpul mereka. Karena orang-orang diajak nggak tahu apa-apa. Ternyata ada dalilnya. Nah begitu caranya mereka mengikat orang. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Ayo kita kumpul-kumpul baca Quran. Ya kita kumpul-kumpul zikir, itu kan baik. Nah maka mereka mengambil ayat fadzkurullah katsiran, ayo zikir banyak. Ditafsiri zikir banyak itu dengan kumpul. Nah ini senjata yang bagaimana kita bisa menaklukkan senjata ini. Dalilnya benar tapi penggunaannya yang salah. Ya, jadi dua ini. Selanjutnya keterangannya. Apa kata mereka? Fahadil akhatisu, maka khatis-khatis yang kami sebut kata orang ahli bid'ah ini. Sorry, khat ini jelas gamblang, tidak bisa dipalingkan maknanya. Fi anna man sanna sunnata khairin, barang siapa membuat cara-cara yang bagus, ya, falaka ajrun fadzalika khairun, itu baik.
baik dia. Wa talla ala annahu, dan menunjukkan bahwasanya itu fi man ibtada'a, bagi orang-orang yang mengaku bid'ah, man sanna jadi kan siapa yang membuat cara yang baru, siapa yang membuat ibadah yang baru. Fanasabal istinana, ya, maka mereka menyebut kalimat sunnah ini, ya, ilal mukallafi, kepada mukallaf, kepada orang sudah balik, tunas syari'i, tanpa perhatian kepada yang menyuruh kita untuk beramal ini, yaitu Allah. Nah, walau kanal muradu, seandainya maksudnya hadis ini, man amila sunnatan sabitatan fis syar'i, barang siapa yang mengamalkan sunnah yang ada dalilnya syar'i, ya, dia ngomong kalau ini man amila sunnatan sabitatan fis syar'i, siapa yang mengamalkan sunnah yang ada ketetapan dalam syar'i, lama qala man sanna, tentu beliau tidak mengatakan man sanna saja. Nah, ini begitu caranya mereka membuat bagaimana orang terkeliru. Ini hadisnya man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang dia orang muslim buat contoh-contoh yang baik. Tidak ada ketetapan barang siapa yang membuat contoh yang baik yang ada dalilnya. Nah, ini perlu ada bantahan. Tapi orang awam yo ngangguk semuanya. Betul apa salah mereka gitu. Ini dalil mah, semangat mereka. Nah, kecantol orang-orang tidak punya ilmu. Ternyata saya ngaji di sini juga ada dalilnya gitu. Orang awam. Wa yadullu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka juga mencari dalil ini bagaimana dipas-paskan, dicarikan teman dalil yang lain. Contohnya, ma min nafsin tuqtalu dzulman, tidaklah seorang jiwa yang dibunuh dengan keadaan dizalimi. Ini kan dizalimi. Illa kana ala ibni Adam, melainkan dia seperti anak Adam, kiflun min dammiha, yang menanggung dosa karena anak Adam membunuh juga. Di sini dzulman. Li'annahu awwala man sannal qatla, karena anak Adam ini pertama kali yang membuat, yaitu memberi contoh membunuh anak, membunuh orang, membunuh saudaranya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fasannahuna, nah mereka mengatakan berarti kalimat sanna di sini memberi contoh, mengamalkan. Ala haqiqatihi, berarti menurut hakikatnya. Li'annahu ikhtara'a ma lam yakun qablu, karena itu adalah dibuat-buat yang belum ada contoh sebelumnya. Ma'mulan bihi fil ardi, yang diamalkan di permukaan bumi ini. Ba'da wujudi Adam alaihissalam. Nah, ya. Fakadzalika qauluhu, ini masih subhat-subhat terus. Dia masih ingin menuangkan, yaitu pemikirannya, sesuatu yang difahami, yang didapati oleh perasaannya. Masih ada lagi. Fakadzalika qauluhu, demikian juga sabdanya beliau, man sanna sunnatan hasanah aina, ini diartikan siapa membuat contoh yang baik, mananya ai man ikhtara'a min nafsi, barang siapa yang membuat kebaikan dari dirinya, bukan dari beliau. Pokoknya kita tuh ingin berbuat baik pada orang, ya, sekalipun dulu tidak ada berkumpul-kumpul, bagaimana kita mengumpulkan orang, kan kita mengumpulkan baik, ya gitu. Ya, walaupun dulu tidak ada maulid Nabi, kita adakan supaya marak rame. Sekalipun dulu tidak ada Isra Mi'raj, mari kita ramaikan, karena Isra Mi'raj ada dalam Al-Quran, betul. Tapi acara yang kumpul
Memperingati itu tidak ada. Lah mereka, kita ingin baik kok. Kita tidak mengundang orang yang pelacur, bukan. Kita mengumpul orang untuk mengingat Isra Mi'rajnya. Tapi amal beliau tidak diamalkan. Lakin bisartin antakuna hasanatan falahu minal ajri ma dzukira. Tetapi dengan syarat baik itu, ya, mendapatkan pahala apabila disebutkan tadi. Falaisal murad man amila sunnatan sabitatan. Bukan berarti mengamalkan sunnah yang sudah ditetapkan oleh beliau, karena hadisnya umum, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa saja yang membuat di dalam Islam ini contoh-contoh yang baik. Jadi tidak harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Yang penting baik menurut umat. Yang penting yaitu bisa mengumpulkan orang. Nah, ini kesalahan mereka. Jadi man sanna sunnatan hasanatan itu difahami oleh mereka, yang pentingnya kita baik. Kita mengumpulkan bukan mengumpulkan perjudian kok. Kita bukan mengumpulkan orang yang maksiat. Kita mengumpulkan orang muslim agar baca ini surat ini sama-sama. Ya, karena keumuman itu tadi, man sanna sunnatan hasanah. Mengumpulkan orang kan baik. Baca Al-Quran sama-sama kan baik. Nah, itu lintasan mereka. Nah, ini yang pertama. Yang nomor dua, alasan mereka. As-sani annas salafas salihah radhiyallahu anhum. Sesungguhnya ulama salaf, para sahabat, nah mereka nyentil pula para sahabat. Wa a'lahum as-sahabatu, paling tingginya ulama salaf adalah sahabat. Qad amilu, mereka pernah berbuat, bukan satu sahabat tapi banyak, bima lam ya'ti bihi kitabun, yang tidak ada dalilnya kitab. Nah ini ya. Ini kalau yang menjawab bukan orang punya ilmu, kalang kabut dia. Makanya tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Yang boleh membantah mereka orang punya ilmu, yang titis dia. Ibaratkan orang berburu, betul-betul dia harus punya ilmu tentang berburu dia. Wala sunnah, dan juga tidak ada dalilnya dari hadis. Ini bukan kita saja sekarang. Para sahabat yang diridhai oleh Allah Ta'ala juga berbuat sesuatu yang baru, yang tidak dikerjakan oleh beliau. Nah, apa ini? Ra'au hasanan, tapi para sahabat menganggap ini baik. Jadi mereka libid menyamakan dirinya dengan sahabat. Wa ajma'u alaihi, dan mereka sepakat, tidak ada berselisih para sahabat ini. Wala tajtami ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dolalatin. Mereka pakai dalil. Tidak mungkin bergabungnya, sepakatnya umat Islam itu dalam kesesatan. Ini kalimat-kalimat yang benar secara zahirnya. Tapi kita harus tahu apa yang dikerjakan oleh para sahabat, yang katanya tidak ada pada zaman beliau, tidak dicontohkan oleh beliau. Mereka membuat contoh. Faqad ajma'u ala jam'il Qur'an. Nah, mereka bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena pada zaman Rasulullah SAW belum sempat. Kenapa pada zaman Rasulullah SAW belum sempat dikumpulkan? Karena masa turunnya wahyu. Jadi datang lagi, malam turun ayat, siang turun ayat, sampai beliau sebelum meninggal dunia beberapa hari itu masih menerima wahyu. Yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, ya. Jadi bantahan kita belum dibukukan pada zaman beliau, karena pada saat itu masih turun ayat. Dan para sahabat mengumpulkan dengan hafalan. Tuh, mereka alasan itu Quran sekarang dikumpulkan tuh. Mana beliau yang menyuruh mengumpulkan?
Tidak ada Quran ditulis pada zaman beliau dikumpulkan seperti dimulai Fatihah sampai Nas. Padahal beliau menulis pelapa kurma. Karena belum ada kertas. Ketika turun ayat di pelapa kurma. Dan juga di tempat-tempat yang lain. Karena belum ada alat tulis yang canggih seperti sekarang. Kalau sekarang ada rekaman, bisa. Itu penyebabnya beliau. Yang nomor 2, waqad bihi fil masakhif. Quran sekarang ditulis di mana? Di lembaran-lembaran. Hadis pun ditulis. Nah, ini alasan mereka. Kenapa kami dilarang? Bukankah mengumpulkan Quran belum ada pada zaman beliau? Mengumpulkan hadis belum ada pada zaman beliau. Beliau itu melarang jangan ditulis. Lah, kamu jangan la taktubu anni, kamu jangan menulis dari saya illa ini, kecuali Quran. Karena takut sahabatnya mencatat hadis tapi itu Quran. Jadi larangan menulis hadis pada saat tersebut supaya tidak campur Quran dengan hadis. Berarti ada larangan beliau. Nah, beliau melarang itu karena saat itu turunnya ayat. Jangan sampai sabda beliau lalu para sahabat menganggapnya ini ayat. Nah, setelah selesai beliau meninggal dunia, para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, wahai Abu Bakar, kita para sahabat yang sudah lanjut usia ini banyak meninggal dunia, khufat meninggal dunia. Maka wahai Abu Bakar, kumpul tulislah ini. Dan tulisan saat itu belum sempurna seperti kita. Diterima. Pada zaman Khalifah Umar yang memerintah selama 10 tahun lebih, beristihad pula beristihad pula para sahabat untuk segera mengumpulkan Quran. Karena orang tambah hari tambah lupa. Dan fitnah orang munafik banyak. Sehingga saat itu ditulis. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan tambah banyak fitnah. Beberapa banyak orang Majusi yang lainnya menyelundup masuk Islam. Demikian juga orang-orang Yahudi berusul sahabat Utsman agar menulis Quran ini dengan satu tulisan yang kita sebut namanya Mushaf Utsmani. Nah, itu penyebabnya menulis. Memang pada zaman beliau belum ditulis karena masanya masih turun ayat. Pada zaman sahabat Abu Bakar belum ditulis karena para sahabat masih hidup semuanya. Mereka adalah orang-orang khufat. Kalau sudah hafal kenapa harus ditulis? Seperti orang dagang. Kalau barang itu sedikit sekitar 50-40 dihafal, tidak perlu dicatat, dikasih tempelan 20.000, 30.000. Tapi kalau sudah barang benda ini banyak dijual sampai ratusan ribuan perlu ditempeli. Ya, HA berapa, MI berapa, supaya orang tidak tahu. Tapi MI itu sekian. Nah, inilah yang menjadi alasan mereka bolehnya mengembangkan din ini sesuai dengan logika mereka. Seperti dulu Quran belum ditulis, sekarang ditulis. Wa ala jami'in nas alal masakhifil Utsmaniyah, dan mereka sepakat untuk mushaf Utsman. Kita beritahu pengumpulan mushaf itu para sahabat, bukan kami orang ahli bid'ah. Dan dikumpulkan Quran itu dengan hafalan tidak beda. Ada qiraatus sab'ah, tidak beda. Yang ditulis oleh sahabat Utsman atas yaitu usulan semua para sahabat, ternyata tidak ada berselisih. Karena para sahabat ahli sunnah, bukan ahli bid'ah. Dan sahabat Utsman ahli sunnah. Wattiraha ma siwa dzalika minal qiraat, dan juga usulan-usulan yang membiarkan bacaan-bacaan yang beda. Qiraatus sab'ah, as-sirat dibaca as-sirat. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin dibaca pendek.
Ya, sin dibaca sod, si dibaca sisa, sin. Itu kan ada pada zaman beliau. Kana musta'malatan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih ada pada zaman beliau. Nah. Dan beliau tidak pula melarang, katanya gitu. Ya karena bacaan Quran qiraatul sab'ah, qiraatul hafiz yang lainnya tidak dilarang, karena memang bacaan Quran ada, yaitu sab'atul masani, 7 yang berulang-ulang. Ada bacaan si, ada shod, yang lainnya. Karena memang Al-Quran diturunkan dengan 7 bacaan. Dan itu Allah Ta'ala yang menurunkannya. Ya tidak berselisih. Yang membaca sirah, yang membaca sirah boleh. Dan itu bukan perkara bid'ah, bukan perkara ijtihad, tapi itu ayat yang turun. Bagaimana kalian menyamakan Quran yang turun qiraatus sab'ah dengan amalmu yang itu muncul dari pikiranmu? Nah, walam yakun fi dzalika nassun wala khadar. Apa kata mereka? Tidak ada saat itu larangan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang beda. Nah, ini diantara alasan mereka. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Ya, sudah paham tadi dalil-dalil yang dibatul mereka. Pertama, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Yang nomor 2, man dalla ala khairin. Yang nomor 3, bukti pembukaan Quran. Nah, sekarang jawabnya, perlu kita menjawab. Dijawab oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Fal jawabu wabillahi taufik. Perlu kita jawab, semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita. An-naqula, perlu kita bantah. Pertama, amal iskal, adapun permasalahan yang pertama. Apa permasalahan pertama tadi? Masih ingat ya? Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa menempuh jalan yang baik. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, memang itu sabdanya beliau. Man sanna sunnatan hasanatan al-hadis. Laisal muradu bihi, bukanlah makna sunnah ini al-ikhtira', mengada-ada, membuat yang baru, bukan. Sana itu maknanya menempuh jalan yang baik. Yang baik itu dari beliau, bukan dari kita. Wa illa, jika ini kita namakan bid'ah, perkara yang baru, pokoknya baik, lazima min dalika ta'arud, tentu akan benturan bainal adillatil qat'iyah, dengan dalil yang nas Quran, dengan dalil hadis. Kalau yang baik menurut akal, nanti akan benturan dengan Quran. Sekarang saya tanya, menurut orang umum, sholat itu baik apa enggak? Kalau baik mestinya sholat semuanya mereka. Penuh masjid itu baik. Kalau makan, mereka menjawab, makan enak apa enggak? Enak, makan mereka. Ya. Jadi menurut orang umum, sholat itu ada yang mengatakan baik, ada yang tidak. Makanya banyak masjid yang kosong. Masjidnya besar, khayalah sholat, orangnya masih nongkrong merokok. Kalau mereka meneliti sholat baik seperti makan, penuh masjid. Ternyata banyak masjid yang kosong. Ya, yang ada anak kecil, yang tua tidak tahu di mana dia. Siam itu baik apa tidak? Nah, dijawab tafsir. Menurut orang Islam baik, kan itu perintah Allah. Menurut orang awam enggak baik, ngelapar kok. Ya. Nah, ini yang harus kita fahami. Ya. Kalau dikatakan semua baik menurut manusia, mesti akan benturan dengan Islam. Taklim sunnah baik apa tidak? Menurut mereka enggak baik. Karena apa? Mengoreksi hawa nafsu, mengkritik orang-orang tidak ngaji.
Iya kan. Titik-titik bid'ah. Nah. Ini salah, ini haram. Padahal kita bukan hanya membahas haram. Tapi mereka ngomong, kita ini kalau ngaji dengan mereka salah semuanya kita. Mana kita menyalahkannya? Yang salah, yang baik. Tapi mereka mengatakan jangan ngaji di situ. Nanti semua amalmu salah. Nah, orang awam ya mau karena keawamannya. Ya, ini. Nah, yang nomor 2. Akadua, bagaimana jawabannya? Bagaimana mereka membantah man sanna sunnatan hasanah ini? Akadua, kita harus tahu sebabnya. Mengapa beliau menyampaikan hadis ini? Ini namanya sababul wurud. Sebab datanya hadis ini gimana? Riwayatnya bagaimana? Kisahnya bagaimana? Annas sabab alladzi ja'ah. Nah, beliau mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang beri contoh sunnah yang baik di dalam Islam ini, li ajlil hadis wa huwa shadaqatul masru'ah, sedekah yang disyariatkan. Siapa yang mau bersedekah membantu fakir miskin, nah itu bagus karena sedekah ada dalil. Tapi mereka tidak mau seperti ini. Mana dalilnya? Bidalili ma fis sahihi. Ini ceritanya sebab datangnya, sebab beliau bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanah. Itu riwayatnya bagaimana? Kita perlu telusuri. Dan hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Imam Muslim, panjang sekali. Silakan buka, yaitu kitab riwayat Muslim. Bersumber dari hadis Jarir bin Abdillah. Nah, Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala, apa kata Jarir? Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini pernah bergabung dengan beliau. Para sahabat itu senang kalau bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sadrin nahar, siang hari berkumpul dengan beliau para sahabat ini. Faja'ahu qauman, tiba-tiba datang kaum dari atasan, dari mana, dari lereng gunung. Khufatun, ngebak nggak pakai sandal. Uratun, demikian juga bajunya banyak yang sobek. Ya, jadi ini orang miskin dia, nggak pakai sandal, bajunya itu banyak yang sobek. Mustabin nimar, ya. Maka orang-orang yang datang dari lereng gunung itu dia memakai yaitu al-aba, itu pakaian yang panjang yang menutupi aurat. Muqallidis suyuh, dulu orang dulu itu kalau dari Jawa itu membawa pedang. Kalau dari Maru pedang, kalau ada musuh pedang. Nah, sekarang kita bawa apa? Tapi duit. Karena dulu tempatnya rawan. Kalau ada harimau, pedang ramuan. Kalau ada orang perampok, nah jadi mereka bawa, jadi bekal mereka itu tadi mana-mana bawa pedang alat tajam untuk melawan musuh. Nah, datang siang hari. Amatuhum, umumnya itu dari suku Mudar, orang-orang miskin, suku Mudar. Dulu itu terkenal suku. Karena kota jarang ada, terkenal suku. Nisbah kepada bapak yang pertama siapa? Bal kulluhum min Mudar, bahkan yang banyak mayoritas yang datang ke masjid beliau itu suku Mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau wajahnya merah. Bukan marah, enggak. Kasihan ini datang dari jauh menuju ke masjid beliau, ya. Bawa pedang, lalu pakaian tidak layak dipakai, lapar lagi. Lamma ra'ahum minal faqah, karena beliau melihat mereka datang dari tempat jauh kelaparan, dia bajunya tidak layak dipakai, ngebak nggak punya sandal karena kemiskinannya. Begitu hati beliau ketika melihat saudaranya miskin, nggak ada hubungan kerabat. Tidak ada hubungan besan, menantu. Tidak ada hubungan saudara, tapi itu muslim.
terlintas dalam pikiran beliau. Fatakhala, masuk ke rumahnya nggak ada makanan. Masuk ke istri yang lain, ada makanan? Tidak ada, subhanallah. Masuk ke istri yang lain, tanya, nggak ada nama. Istri beliau subhanallah persabarnya. Coba sekarang kalau istri kita, kantong kita agak kempes, beda mukanya. Kecuali kalau wanita mukminah. Tertawa kalau penuh. Apa nang sabune ku? Duit. Ya tidak semuanya. Kita bicara seperti itu karena pernah menyaksikan orang. Banyak tertawa ini. Kurang nanti duit ini. Fatakhala summa kharaja, dia masuk ke rumahnya, tidak ada. Keluar lagi, datang lagi, tidak ada. Fa amara Bilalan, lalu dia menyuruh Bilal. Panjang ini ceritanya ini. Fa adzan, Bilal kamu adzan dulu. Subhanallah, suruh adzan. Wa aqama, kemudian qomat. Ya. Ini menunjukkan yang adzan itu yang qomat. Kalau ada, jadi adzan jangan pergi, karena adzan itu memberitahu orang sholat. Gimana dia pergi? Qomat membangkitkan dan duduk supaya sholat jamaah. Fasalla, maka beliau sholat. Setelah sholat, summa khotoba. Subhanallah. Bolehnya setelah sholat kita pakai kuliah berapa? Kultum apa kul? 7 menit gitu, terserahlah gitu. Boleh. Atau berapa 10 boleh. Ini bolehnya setelah sholat, lalu kita taklim, memberitahu. Nah, setelah sholat beliau itu berkhutbah menyampaikan ayat, ya ayuhan nasu taqullah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu surat Al-Hasr, surat An-Nisa. Wahai manusia, takutlah kamu kepada yang menciptakan dirimu, yang mana Allah menciptakan kamu dari satu jenis, dari jalan satu dari Nabi Adam. Mengingatkan kalian semuanya itu keturunan Adam. Itu loh saudaramu. Itu saudaramu, saudara sebapak Adam. Karena manusia bukan dari keras seperti yang dikatakan oleh Darwin. Semua bapak kita asalnya Adam, ibu kita Hawa. Terus menyebar sampai hari akhir nanti. Nah ini dipaskan. Saudara, manusia, kamu semuanya itu dari bapak yang satu Nabi Adam, dari ibu yang satu Hawa. Teman-temanmu yang datang ini juga begitu saudaramu. Kemudian membacakan surat Al-Hasr nomor 18. Ini caranya beliau cari sumbangan. Qala Allah Ta'ala wa qala Allah Ta'ala, ittaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan bekalmu untuk besok matimu itu sudah ada apa belum? Kalau bekal di dunia sudah lebih-lebih, almarinya tidak cukup 1, HP-nya cukup berapa? Gak mau 1 dia. Sudah cukup mobilnya lebih. Nah, beliau memberitahu sahabat, sudahkah kamu perhatikan bekalmu untuk kematianmu? Nah, setelah beliau memberi kabar jamaah itu langsung mengerti sahabat ini. Tasaddaqa rajulun min dinarhi, dikeluarkan peraknya. Nah, tahu saudaranya datang untuk menuntut ilmu, kelaparan, tidak layak baju dipakai, tidak punya sandal. Begitu ikatan Islam pada zaman sahabat. Min dirhamihi, ada lagi memang mengeluarkan dirham peraknya, ada lagi mengeluarkan emasnya tanpa memberitahu dulu keluarganya atau istrinya, keluarkan. Min saubihi, yang tidak punya emas, dia punya perak, baju yang 2 1 diletakkan di situ, dikumpulkan. Min sa'in burri, ada yang punya sisa gandum, beras, dikasih beras 1 kilo, yang sisa setengah kilo dikeluarkan. Numpuk emas perak
ya, yang itu mata uang dulu, numpuk pula baju-baju, numpuk pula yaitu beras-beras timbunan. Min sa'in tamrotin, ada lagi yang ngasih kurma, karena yang dipunyai itu. Nah, saudara kita kaum muslimin di beberapa tempat itu banyak kena bencana. Bagaimana kita bisa membantu saudara kita? Tapi jangan dibantu duit makan tok, dibantu kasih nasihat. Karena mereka kalau tidak mau beribadah, lapar dikasih makan saja, yang sehat badannya, yang rusak hatinya. Tapi kita ngasih nasihat. Semakala walau bisyikki tamratin, katanya beliau, walaupun yang punya kurma hanya separuhnya, separuh keluarkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah, beribadah kepada Allah menurut kemampuanmu. Jadi yang punya setengah kurma yang dikeluarkan, ya, yang satu kurma dikeluarkan, yang satu sok dikeluarkan, punya emas dikeluarkan, punya perak dikeluarkan. Lah ini kisahnya, subhanallah, tolong menolong pada zaman dahulu, yang tidak kita jumpai orang kaya seperti kita pada zaman sekarang. Tapi kedermawan, subhanallah, kompak. Semakala faja'ahu rajulun, datang orang laki-laki minal ansor, dari sahabat Ansor, penduduk Madinah, bisurratin, membawa satu karung, nah, kurma. Kadat kafuhu tak jizu anha, hampir-hampir apa, tangannya nggak kuat membawa kurma itu. Subhanallah, yang kaya mengeluarkan yang banyak, yang miskin mengeluarkan apa adanya. Begitu caranya Rasulullah SAW mengumpulkan dana. Karena yang disuruh mengumpulkan sahabat yang kuat imannya, dan mereka tahu harta yang bermanfaat itu harta yang sudah disedekahkan. Kita punya uang 1 juta, yang disedekahkan 100.000 itu milik kita 100.000, dikadakan 700. Belum tentu 900.000 ini kita gunakan untuk yang baik. Balqot ajazat, bahkan banyak yang tidak mampu membawanya itu karena banyaknya sodako-sodako yang keluar. Qala, berkata sahabat ini, summa tataba'an nas, kemudian diikuti oleh orang lain. Si fulan bawa 1 karung, datang lagi 1 karung lagi, datang lagi 2 karung lagi. Ya, kurma, ya, gandum, yang lainnya. Hatta ra'aitu, katanya sahabat ini, sehingga saya melihat kumaini min ta'am, tumpuan, ya, yaitu makan wasyapin, dan juga tumpuan baju. Ada makan, ada kurma, ada beras, ya, sekarang tidak beras, ada gandum, ya, ada juga yang susu, ada yang lainnya, ada juga baju. Hatta ra'at wajha Rasulillah sallallahu, hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu, yatahalal, sehingga aku melihat wajahnya beliau berseri. Berseri bukan karena beliau mendapatkan sumbangan yang banyak dari sahabat ini, berseri karena sahabatnya mau mengeluarkan sedekah untuk tamu yang datang dari Mudhar tadi. Nah itu, begitu indahnya hidupnya beliau. Tumpahan banyak bukan dirangkus untuk istri-istrinya lain, enggak, dibagikan, subhanallah, mendahulukan kepentingan sahabatnya. Ka'annau mudhabatun, dan beliau hilang rasa sedihnya, muramnya, marahnya ganti berseri, subhanallah. Faqala Rasulullah SAW, nah ya, ketika para sahabatnya yang datang dari Mudhar dalam keadaan kelaparan, nggak punya sandal, sekarang bisa sandal, tidak punya baju, sekarang bisa pakai baju, tidak punya makan, dia bisa makan, terlintas dalam hatinya beliau bersabda, man sanna sunnatan hasanah, siapa beri contoh yang baik. Ini makna hadis tadi. Contoh yang baik tadi apa? Bersedekah. Dan satu lagi pakai kurma, satu lagi pakai duit, pakai emas, pakai perak, apa yang dimiliki. Yang punya sandal dikasihkan sandal. Nah ini makna hadis, man sanna sunnatan hasanah, siapa beri contoh sunnah yang baik, akhirnya yang lain ikut.
Yang pertama mendapatkan pahala seperti yang lain, dengan tidak dikurangi pahala yang lain. Makanya upayakan kita ini menjadi orang pertama yang beri contoh yang baik. Karena ada hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling banyak manusia itu orang paling bermanfaat untuk umat. Nah, bukankah beliau orang pertama kali orang berbuat baik? Setiap orang minta nggak pernah ditolak oleh beliau. Sampai meninggal dunia tidak punya apa-apa. Dan istrinya juga tidak marah. Karena sama kuat imannya. Karena orang beramal untuk dirinya. Jika seorang istri ridha suaminya memberi sesuatu, dia dapat pahala pula. Karena mendukung suaminya. Ketika suami tahu si istri yang kaya, dia membantu kerabatnya, tetangganya, dapat pahala pula karena mendukung istrinya. Ini kehidupan dan beliau. Falahu ajruha. Nah, dia dapat pahala wa ajru man amila biha. Maka orang-orang yang mengikuti tadi, ya, yang banyak membawa emas, bawa perak, bawa kurma, bawa baju, yang pertama ini dapat pahala semisal orang-orang yang datang belakangan. Ini keutamaan orang beri contoh yang baik. Nah, memberi contoh yang baik. Jadi dia dapat pahala, mendapat pahala seperti orang yang meniru orang pertama ini. Makanya beliau itu orang pertama kali berbuat baik. Sehingga tidak perlu dikirimi pahala, tidak perlu dikirimi sholawat. Karena apa? Sudah paling baik. Bayangkan kita tahu dinul Islam ini karena beliau menyampaikan. Beliau menyampaikan, para sahabat yang menyampaikan. Ketika para sahabat menyampaikan, beliau dapat pahala semisal sahabat yang mengamalkan, tanpa dikurangi pahala sahabat. Ketika para sahabat mendakwai tabi'in, maka para sahabat dapat pahala, ya, semisal tabi'in tanpa dikurangi tabi'in, beliau juga dapat pahala. Karena sahabat bisa berdakwah datangnya dari beliau. Nah, jadilah orang yang anfa'uhum linnas, paling banyak bermanfaat pada manusia. Kita punya HP, ya, punya WA. Bagaimana kita satu hati kita sampaikan, ya, beritahu ini sudah asar, kita yuk ke masjid yuk. Kalimat yang pendek, pulsanya nggak banyak. Ketika dia mau masuk ke masjid, subhanallah, pahala banyak. Ketika tidak mau, kita sudah jatah punya pahala mandalla ala khairin. Siapa menunjukkan jalan yang baik? Ya, sekarang banyak grup isinya apa? Ya, bincang-bincang, gimana kabarnya, ini dan itu. Kenapa tidak disampaikan ayat dan hadis? Kenapa kita tidak bangun istri kita, anak kita, tetangga kita, gimana kabarnya, sudah bangun belum? Nah, ya, karena lisan orang mukmin lisan yang bermanfaat. Sebagian beliau membanguni menantunya. Sahabat Ali itu sudah punya rumah sendiri. Ketika menikah dengan Fatimah, diketuk malam hari, bangun. Ya, dulu tidak ada apa? Tidak ada HP. Datang keluar, ketuknya pintu malam hari. Sholat dulu. Sayangnya terhadap keluarganya. Nah, kita pun namanya orang mengikuti beliau, jangan hanya mengikuti sholatnya saja, mengikuti semua yang beliau amalkan ketika kita tahu dalilnya. Selanjutnya pula, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan mendapatkan pahala orang yang beramal sesudahnya, min ghairi ayang kusa min ujurihim sayun, tanpa dikurangi pahalanya orang yang meniru. Ini kebaikan kita menyuruh anak, menyuruh istri, menyuruh suami, menyuruh keluarga, bibik dan handitolan yang lainnya, ya, diikuti, dapat banyak pahala tanpa dikurangi orang mengikuti, tanpa dikurangi berapa persen pahalanya, tidak, karena Allah Maha Kaya. Tidak, kita pun tetap mendapat pahala karena kita sudah menyampaikan yang hak. Selanjutnya, ketika beliau memberi contoh yang baik, nah, beliau menambahkan dalil wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa memberi contoh yang jelek, mengadakan bid'ah,
lalu ditiru oleh orang. Mengadakan yaitu acara nikah, ngundang orang joget, penyanyi, ditiru oleh orang, bahaya ini. Tidak kena di dunia, kena di akhiratnya. Karena ali wizruha, dia akan dapat dosa. Wa wizru man amila, dia dan mendapatkan dosa semisal orang meniru. Min ghairi ayyam qusa min auzarihim syai'un, tanpa dikurangi dosa orang meniru. Duh. Ini bahayanya mengajak kemaksiatan, mengajak subhat atau mengajak kebid'ahan. Kadang kala orang merasa bangga bisa mengumpulkan orang bid'ah, kemudian menggusur atau mendemo orang ahli sunnah. Jangan bangga kalian. Malaikat mencatat amal kita, dan amal kita akan ditimbang. Kalau kita merasa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, bisa mengamalkan sunnah, kita senang. Mohon pada Allah Ta'ala tambahan lagi, supaya hari berikutnya kita tetap mendapatkan hidayah. Tapi orang yang merasa menyesatkan orang, jangan merasa bangga. Itu bangganya syaitan. Baik, kita lanjutkan. Apa katanya Al-Imam Syatibi? Fata'ammalu, perhatikan apa yang mereka buat dalil ini dengan kenyataan riwayat hadis tadi. Dan ini bukan hanya sedekah saja. Mungkin kita lihat ada orang sakit, ya parah sekali dia, dan harus memerlukan dana yang banyak. Lalu kita menyumbang, lalu kita beritahu ini saudara kita sakit, ya dia butuh dana, butuh sumbangan, ya. Lalu ya aku titip sekian, titip lagi sekian, titip lagi sekian, sama dengan ini. Ada lagi saudara kita kena kebanjiran, nah banjir, musibah. Bayangkan rumahnya tenggelam, barangnya habis, dia punya anak, yang lain sedih dia. Ketika ada berita dan itu orang-orang muslim, saudara kita beritahu, ayo kita yaitu bakti sosial. Kita kabarkan kepada saudara kita. Ada yang yaitu nyumbang beras, nyumbang baju, dan juga nyumbang yaitu makan-makan pokok yang lainnya. Ini termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya. Kita tahu ada saudara kita tidak punya rumah, dia yaitu mengerjakan sendiri, ya menatap batu 2, 3. Terlintas oleh pikiran kita, ini saudara kita, gimana kita ajar ngomong sama saudara kita, itu ada fulan, ya barangkali ada uang 1.000, 2.000 yang disumbangkan. Siapa? Ada orang sakit yang berobat tidak bisa, kita sampaikan. Termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanah. Yang pertama ini banyak pahalanya, karena menjadi sebab orang tahu. Kesempatan antum punya HP, WA, ya. Bagaimana perangkat jaringan ini bisa menambah pahala kita, bukan kok menambah dosanya kita. Nah, perhatikan, man sanna sunnatan hasanah tajidu dzalika fi man amila bi muqtadal madhkur ala ablaghi ma yaqdiru alaihi hatta bitilka surah. Perhatikan ini. Ketika beliau mengumumkan kepada sahabatnya, siapa yang bisa membantu? Datang pertama sedikit, 1 dirham, kemudian yaitu beberapa dirham. Lagi yaitu kurma, lagi 1 karung kurma. Nah, fan fataha bisababihi babus shadaqah, sehingga membuka para sahabat untuk membantu saudaranya. Sekarang ya ikhwan, orang melahirkan beda dengan dulu. Dulu melahirkan dukun Jawa, ya, dengan apa? 1 bungkus, jamu apa? Apa? Rumput Fatimah.
Dulu nggak rumput Fatimah loh. Ada anggur, ada lagi itu satu bungkus bersalin. Jamu apa itu yang dari Jawa Tengah itu loh? Air mancur. Sekarang nggak ada air mancur. Selesai itu bidan Jawa. Sekarang nggak boleh bidan Jawa. Rumah sakit. Dan itu bukan hanya uang 1.000 2.000, jutaan. Dia miskin. Mengupayakan kita ini para ibu yang hamil banyak beribadah, malam beribadah, baca Quran, berdoa. Suaminya juga begitu. Sehingga betul-betul lahir seperti apa? Kambing, nggak pernah pergi ke rumah sakit. Iya, karena dia ada berdosa. Kucing tadi berapa dia? Paling keong-keong mati rambut. Karena dosanya membuat kita itu sengsara. Makanya orang dulu dengan sekarang banyak dosanya. Internet ini yang lain dulu nggak ada. Sehingga melahir itu kadang-kadang lekas geni, loh lahir. Enak-enak dari pasar paparan sendiri, dirawat sendiri. Sekarang 1 bulan periksa, setengah bulan periksa. Bukan tidak boleh. Yang tidak punya duit susah dia. Solusinya kita meningkatkan ibadah kepada Allah. Ada teman kemarin sudah diperkirakan mau dioperasi, pinjam mobil. Kamu sudah berdoa ya? Doa kamu mohon kepada Allah. Sudah Ustaz ini pokoknya pas pinjam mobil mau dibawa ke Gresik. Baik, doa dululah. Alhamdulillah sebulan dari mobil dikabari sudah lahir. Kamu itu gak mau berdoa ya. Sudah lahir, alhamdulillah sudah direkam loh. Mobil gak jadi dipinjam, alhamdulillah bersyukur akan kepada Allah. Ya, karena Allah Ta'ala menggansarkan kita, memudahkan kita. Tapi Allah akan memudahkan hambanya kalau dia mau bertakwa. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, yani apa dalilnya itu? Siapa yang hafal? Yaj'al lakum makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang dilupakan. Padahal orang bertakwa itu walaupun nggak punya duit bisa, miskin bisa, orang sakit bisa bertakwa loh. Untuk menjadi orang kaya susah, belum tentu sampai mati kaya. Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah akan menjadikan jalan keluar dari kesulitan, dari semua kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki yang tidak terduga. Ini yang banyak dilupakan oleh kita semuanya. Ketika dihadapkan masalah pusing dulu kita, bingung dulu kabar yang lain. Kalau punya duit tidak kabari saudaranya. Punya kesusuan, nah gitu dia. Ya, sifat manusia itu memang gitu. Jadi kalau orang itu beriman, insya Allah baik. Nah, fasurra bidzalika Rasulullah SAW, maka beliau gembira sekali. Bayangkan saudara yang datang dari mundur, ya beliau tidak punya apa-apa. Kalau beliau punya, dibagi-bagi. Ditanya sering nggak punya apa-apa. Bayangkan itu. Ini rumahnya beliau. Fanfataha bisababihi dzalika, maka terbuka dengan sabda, dengan nasab beliau menjadi terpenuhi kebutuhan suku Mudhar ini. Hatta qala man sanna fil islami sunnatan hasanah. Sehingga beliau bersabda, siapa yang beri contoh di dalam Islam, contoh yang baik, di antaranya contoh pertama beri sedekah. Contoh pertama datang sholat duluan. Banyak ditanya, mana Mbak mau sholat di masjid? Terlintas dan bikin, ya saya mau sholat. Al-hadis ini fadalla ala anna sunnah hauna, menunjukkan makna sunnah yang diperkarakan oleh ahli bid'ah, membuat bid'ah yang baru. Ma fa'ala dzalika sahabat, yang diamalkan oleh sahabat. Ini sunnah.
Tapi yang diamalkan oleh orang sekarang, kita tanya dulu mana dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya bid'ah, karena bid'ah adalah hanya sunnah. Wa huwal amalu bima sabata kaunu sunnah, amal yang ada buktinya, ada dalilnya. Itu kisahnya. Nah, ya. Hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ternyata seperti itu sejarahnya, bukan seperti yang dibayangkan oleh orang ahli bidah. Makanya orang ahli bidah memotong dalil-dalil dia, nggak mau memberikan ayat awalnya. Padahal mereka tahu, tapi kalau dijelaskan semuanya itu akan senjata makan tuan. Jadi akhirnya dipetik. Yang sekiranya orang awam tidak tahu. Yang nomor 2, anna qaulahu man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sayyi'atan la yumkin khamluhu 'alal ikhtira' fil asli. Tidak mungkin kalimat sanna ini dibawa kepada amalan bid'ah. Man sanna sunnatan hasanah 1, man sanna sunnatan sayyi'atan 2. Siapa memberi contoh yang baik, yang nomor 2 siapa memberi contoh yang jelek. Tidak mungkin ini akan dibawa kepada bid'ah, karena bid'ah itu amalannya tidak ada contoh dari siapa? Rasulullah SAW. Nah, sedangkan bid'ah tidak ada contohnya. Sunnah ada contoh. Nah, ini contohnya. Beliau sendiri yang beri contoh. Para sahabatnya mengamalkan. La yumkinu khamlahu 'alal ikhtira', tidak mungkin kita akan bawa kepada amalan bid'ah. Li'anna kaunaha hasanatan aw sayyi'atan la yu'rafu illa min jihati syar'i. Karena kita tidak mungkin itu baik atau itu jelek kecuali dengan jalan apa? Kita katakan sholat itu baik, dari mana dalilnya? Loh, kita mau melawan mereka loh. Kita katakan sholat itu baik, dari mana dalilnya? Perintah Allah, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Kita tahu bahwasanya yaitu babi itu haram, dari mana dalilnya? Itu jelek dari ayat. Jadi bukan dari perasaan kita. Nah, jadi baik dan buruk bukan tergantung perasaan kita. Orang makan babi itu menurut mereka baik apa enggak? Baik. Kalau enggak, dia tidak dimakan dia. Mencuri menurut pencuri baik apa tidak? Baik. Kalau tidak baik enggak mencuri. Makanya mereka tidak makan apa? Kotoran. Nah, ini istilah baik dan jelek itu bukan menurut perasaan kita. Al khairu minallahi war rasul, kebaikan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sedangkan jelek pun juga yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, inilah kesalahan mereka menganggap baik itu menurut pribadi, menurut umum. Baik itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala baik. Perintah Allah Ta'ala mesti baiknya, larangannya mesti jelek kalau dilanggar. Nah, ini yang mereka menafikan, menyatakan makna yang sebenarnya baik dan buruk itu. Lianna illa min jihati syar'i, kecuali kita lewat syariat. Kenapa kita dilarang sholat pas terbitnya matahari? Ya. Nah, karena menyebarnya buyanan setan. Kenapa maghrib rumah-rumah bejana harus ditutup? Sebarnya setan. Tahu dalil. Karena kita tidak bisa melihat setan. Jadi ketika maghrib tutup rumah-rumah, anak kecil jangan boleh keluar. Buyanan setan, nanti anak kita akan digendong oleh setan. Yang lainnya. Nah, ini kita tahu. Makanya pas saat terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, tidak boleh sholat dulu. Tunggu sampai bergeser. Mari tunggu sampai ada beberapa menit. Nah, kita tahu seperti itu lewat dalil. Itu tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Nah, kenapa tempat-tempat ini supaya ditutup? Supaya setan tidak ikut minum. Biar haus terus dia.
walaupun hanya ditutup sini. Nah, nggak apa-apa. Rumah tutup, jangan dibuka. Kalau ada ventilasi ini nggak apa-apa, itu bukan, yaitu mereka bukan lewat dari situ, lewat pintu-pintu yang terbuka. Dan ini semuanya dengan dalil. Mukhtasan bisyari, berarti itu harus kita ketahui dengan dalil syar'i. Karena baik buruk ini yang menilai Allah, bukan kita. La madkhala lil aqli, tidak bisa baik itu kita cari dengan akal kita. Menurut orang yang mencuri, baik mencuri itu karena dia dapat duit, walaupun dikepuk ya besok curi lagi dia. Nah, menurut orang berbuat zina ya baik karena bisa melampiaskan syahwatnya. Tetapi Allah melarang karena madharatnya lebih banyak. Allah merintah kita sholat walaupun ada yaitu gangguan dalam tubuh kita karena manfaatnya lebih banyak. Huwa madhabu ahli sunnah wal jamaah, inilah prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Baik itu yang itu perintah Allah, perintah nabinya. Jelek itu yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan juga Rasul. Nah ini prinsip baik dan buruk. Bukan menurut bapak kita, bukan menurut akal kita. Kalau baik buruk itu menurut rumah tangga kita, kita tengkar terus. Bapak dan ibu ya lain dia. Si suami ingin masak kulit, baik menurut suami. Yang istri enggak, saya enggak mau kulit, saya pakai sayur-sayuran saja, sayur asem. Tengkar. Karena otak enggak bisa berkumpul. Tapi kalau kita menyadari ini masalah urusan makan, terserah. Ya bisa masak itu. Ini masalah urusan makan boleh. Masalah ibadah tidak bisa toleransi. Menurut bapak, menurut ibu tidak boleh, tetapi menurut sunnah. Selanjutnya, a'ni at-taksina wa takbiha wa inna ma yaqulu bihil mubtadi'atu. Tetapi menurut ahli bid'ah yang dimaksud baik dan buruk itu menurut akal lah ini. Kalau baik buruk menurut akal ya mesti kita tinggalkan syariat itu. Karena syariat itu tidak disenangi dengan akal yang tidak sehat. Tidak disenangi oleh hawa nafsu. Ya, akal yang dibantu dengan hawa nafsu senang mengurangi timbangan. Senang menipu, merasa bahagia dengan menipu. Senang kalau memukul orang itu hawa nafsu. Karena Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Bahwasanya hawa nafsu itu merintah yang buruk. Bayangkan kalau kita malam, apa katanya setan? Urukut. Jam 2, masih jam 2 loh. Nanti jam 3 masih jam 3. Begitu aja terus. Ya. Karena kita kalau tidur setan ngomong urukut. Tidur dulu. Tapi kita dibangun oleh Allah. Jam 2 tidurlah, dia tidur kita. Tapi kalau segera kita bangun, mandi, ambil air wudhu, sholat, sehat badan kita. Karena beliau tidur malam itu hanya sedikit, sholatnya lebih banyak daripada tidurnya. Dan itu hanya dirasakan oleh untuk orang yang ahli ibadah, orang yang ikhlas, orang yang beriman. Beliau sampai membengkak kakinya, ya tawarokodamahu. Karena lamanya sholat malam. Tapi kita ini banyak tidurnya daripada sholatnya. Dan harus kita akui, fa'tarafna bidunubina, kita mengakui dosa kita. Wasari yang nomor 2 dari jajaran penjelasan hadis tadi. Man sanna sunnatan hasanatan. Yang nomor 2, wa manibtada'a bid'atan dolalatan. Dia mengatakan barang siapa yang membuat bid'ah yang tersesat, fahuwa ala dhahirihi li'anna sababal khatis lam yuqayyadhu bisyai'in fala budda min khamli ala dhahiril lafzi. Dia mengatakan barang siapa yang manibtada'a bid'atan dolalatan, padahal beliau bersabda apa? Man akhtasa fi amrina.
Siapa yang membuat cara baru dalam urusan din, ya, cara baru umum, bukan man akhtasa fi amrina sayyi'an, tidak, man akhtasa fi amrina, atau juga kullu bid'atin dolalah. Dia menolak itu. Bukan kullu bid'atin dolalah. Ba'du bid'atin dolalah, mana katanya ba'du dolalatin? Ini sabdanya beliau. Dia sabda bukan dari lisannya, itu wahyu. Kamu mengatakan bid'ah ada hasanah, tunjukkan Quran, tunjukkan hadis. Ternyata kamu mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, keliru. Karena kamu menyembunyikan sebab datanya hadis ini. Nah, jadi mereka kullu bid'atin dolalah itu diartikan kalau bid'ah itu tersesat. Itu yang dolalah. Kalau bid'ah hasanah tidak dolalah. Nah, ini yang mereka tidak punya dalil tapi dipaksakan itu. Bid'ah itu enggak semuanya yaitu dolalah, tapi ada yang hasanah. Tapi kalau kita tanya bid'ah panjenengan ingkang dolalah niku nopo? Ya enggak dijawab. Karena mereka menganggap semua yang diamalkan bid'ah itu adalah hasanah. Ini nikmatnya kita menuntut ilmu. Fala budda min hamlihi ala zahiril lafzi. Fa inna ma yabqa an-nadhru fi qawlihi wa man ibtada'a bid'atan dhalalatan. Barang siapa yang membuat bid'ah yang tersesat, wa inna taqyidal bid'ati bidzalalah yufitu mafhuman. Wal amru fi qaribun li anna al idhafata fihi lam tufid mafhuman. Kalau kamu menambah kullu bid'atin dhalalah itu apabila yang tersesat. Mana dalilnya? Dia mengatakan kullu bid'atin, bukan ba'du bid'atin. Kalau kullun itu ada perkecualian kita terima. Seperti apa? Nah, seperti kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua akan hancur kecuali Allah, lah ada ilahnya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, kecuali Allah. Dan mana kullu bid'atin illa apa? Tidak ada. Terakhir itu. Nah, ini supaya kita memahami. Kalau itu hadis Rasulullah SAW, bagaimana kita memilih perkataan orang yang tidak punya ilmu? Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului ayat Allah Ta'ala dan hadisnya. Karena namanya orang beriman, iman pada Allah, iman pada Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada kitab kembali pada Quran, iman kepada Rasul kembali kepada sunnah. Wal jawabu anil iskali sani. Jawaban untuk yang nomor 2, anna jami'a ma dzukira fihi min qabilil masalihil mursalah. Yang kamu katakan bahwasanya mushaf itu dulu tidak ada, sekarang dicetak. Ini dalam bab masalah untuk kebaikan umat. Kalau Quran itu tidak dicetak, tidak ada orang yang bisa baca Quran. Apalagi pada zaman sekarang. Yang sudah dicetak ini kalau tidak dibaca, tidak bisa membaca mereka. Perlu adanya guru. Makanya beliau diajari oleh malaikat Jibril. Nah, wal masalihul mursala qad amila bi muqtadhaha salafus salihun minas sahabah. Ada masalah untuk kemaslahatan umat seperti mencetak Quran, membukukan Quran, membukukan hati. Ini tidak ada satu ulama sunnah yang mengatakan itu bid'ah. Karena apa? Yang ditulis hadis itu tidak bertentangan dengan yang diucapkan. Yang ditulis itu sama dengan diucapkan. Hanya saja supaya tidak lupa ditulis. Dan Allah mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, pulpen itu gunakan untuk menulis. Kemudian juga beliau mengatakan uktubi anni, tulisnya dari saya. Beliau suruh menulis. Beliau menyuruh kita untuk menulisnya setelah selesai pembukuan Al-Quran. Ya.
wala kharaj, tidak ada dosa, tidak ada larangan lagi. Ini setelah berakhir turunnya Al-Quran, sehingga orang sudah tahu bedanya Al-Quran dengan hadis. Beliau menyuruh menulisnya. Cuma saat itu belum ada percetakan, belum ada kertas, masih ditulis di daun-daun, pelapa-pelapa kurma semampunya. Dan saat itu tulisan tidak seperti sekarang, ada harokatnya. Harokat ini untuk memudahkan kita, yaitu bisa membaca. Wa amma siwal mushaf, di sini dijelaskan. Amma jam'ul mushaf, adapun pengumpulan mushaf Quran, wa qasrun nasi alaihi, dan pembatasan manusia kepada ini, fa haqqu ma fa'ala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah diamalkan oleh beliau dan tidak ada sahabat yang berselisih. Ya. Jadi pengumpulan Al-Quran semua para sahabat bersepakat. Tetapi pengumpulan bid'ah tidak ada yang ulama sunnah bersepakat. Ini harus kita fahami. Li'anna lahu aslan, karena memang Quran itu sudah ada asalnya, sudah dihafal, cuma ini ditulis supaya tidak lupa. Seperti kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, sudah hafal. Nah, kita mengajarkan anak, kalau belum tahu kita tulis. Yang kita tulis ini asalnya yang kita hafal, yang sudah kita ketahui tidak mengapa. Sekarang lagi ada model bagaimana aplikasi Quran, tidak mengapa. Karena kalau kita mencari langsung di ayatnya susah. Kita harus, ini halaman sekian, ini surat ini. Kalau dengan perangkat ini klik kalimat satu, tampil semuanya. Nah, gantinya kertas terekam. Nah, sekarang untuk belajar Al-Quran ada juga makhrajnya, yang lainnya ada qari yang bagus. Kita bisa belajar, ya tidak mengapa. Karena gantinya bertatap muka. Nah, seperti itu bukan acara bid'ah yang haram, tapi itu sarana. Ya, dinamakan masalihul mursalah. Sekarang ibu-ibu untuk mendengarkan taklim mudah, sekarang banyak radio, ya FM ini ya, didengarkan di rumah sudah dapat ilmu. Nah, itu perangkat-perangkat yang ringan ini kalau kita bisa menggunakan sebaik-baiknya, justru banyak manfaatnya. Ya, justru banyak manfaatnya. Maka kita membeli HP yang lain bagaimana? Kita yaitu simpan ayat, simpan hadis keterangan para ulama, sehingga ada orang tanya tinggal melihat satu kalimat tampil. Wa amma ma siwal mushafi, adapun selain daripada mushaf, fal amru fihi ashal, maka perkara ini adalah mudah. Faqad sabata fis sunnah kitabatul ilmi, telah dijelaskan di dalam hadis anjuran kita untuk menulis ilmu. Kalau tidak ditulis ilmu, lupa kita. Uktubu, tulislah min fulan, dari fulan. Uktubu la abisah, tulis kepada abisah. Nah, beliau pernah menulis surat kepada raja siapa? Herakles. Raja siapa? Persia. Raja siapa lagi? Najasyi. Yang masuk Islam siapa? Najasyi. Loh, ada faedah. Nulis. Jadi bukan bid'ah tulisan itu. Nah, dikirim itu karena tidak ada fax, ya, tidak ada HP, tulis. Ternyata dakwah dengan tulisan itu manfaat. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ya. Ada orang menerima adalah orang mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika disobek surat itu oleh Raja Persia, Allah menghukum mereka. Ketika diterima dengan baik, Allah beri petunjuk kepada Najasyi, masuk Islam dia, walaupun belum bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Namanya Al-Hadramun. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana menyebarkan din ini. Kita punya HP, ya, punya WA, jangan hanya yaitu sindiran-sindiran saja. Sudah gurau, gimana kabarnya, yang lainnya perkataan banyak,
Padahal itu menyita waktu loh. Makanya kalau ada SMS yang banyak pertanyaan sampai beberapa, saya tidak bisa. Ini surat kabar susah. Beliau ditanya, mal Islam, jawabnya mudah. Pertanyaan ini bagaimana, kalau begini bagaimana, benar. Suruh telepon saja, salah saya jawab, tidak mau dia. Ya sudah. Ya. Jadi pertanyaan yang gampang, yang satu kalau sudah selesai baru nanya lagi. Jangan sampai kita bertanya banyak lalu tidak diamalkan. Kerusakan bangsa dahulu kasratu su'alihim. Waqtilafu anbiyu, banyak bertanya tapi hanya menanya, tidak diamalkan. Wa aidan fa innal kitabata min qabili ma la yatimul wajibu illa bihi. Menulis kitab ini seperti kita datang ke masjid. Datang ke masjid dengan apa kita? Jalan. Hukum orang berjalan menurut asal apa? Hukum menurut orang berjalan menurut asalnya haram apa wajib? Kita setiap hari dikasih kaki kok. Ya. Menurut asal berjalan itu hukumnya haram apa wajib? Boleh lah gitu. Berjalan duduk boleh, berdiri boleh kita. Tapi kapan itu menjadi wajib? Ya, dalilnya mana? Wajibnya berjalan kemana kita? Ke masjid. Soalnya di masjid kita terbang tidak punya sayap. Jalan. Nah, jalan menuju ke masjid hukumnya apa? Boleh apa wajib? Apa sunnah? Apa haram? Ini perlu ditanya. Jalan menuju masjid ke sholat jamaah. Saya tanya, sholat jamaah itu hukumnya apa? Untuk kaum pria? Wajib. Berarti berjalan menuju ke masjid? Wajib. Nah, ketika kita tidak mungkin ke masjid kecuali dengan jalan kaki, maka menjadi wajib. Ketika kita tidak mungkin baca Al-Quran kecuali dengan tulisan, wajib menulis. Nah, ini yang tidak diilmui oleh orang ahli bid'ah. Ya. Jadi suatu saat yang halal itu menjadi wajib apabila ada hubungannya dengan perkara yang wajib. Makan minum menurut asal apa? Boleh. Kapan menjadi wajib? Nah, lapar. Lapar tidak makan, padahal tidak makan dia berdosa. Karena makan menunjang kesehatan badan kita. Tapi kapan kita dilarang makan? Puasa. Nah, satu saat kita wajib makan, satu saat kita dilarang makan, satu saat kita dianjurkan makan. Kapan? Dapat pahala kita sudah makan? Berbuka. Iya. Bahkan ketika adzan suruh berbuka dulu, jangan adzan dulu. Minum sebentar, minum gak lama. Adzan. Setelah makan sederhana, lalu kita menjalankan sholat. Begitulah ya ikhwah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Tujuan dari para ahli bid'ah itu memotong-motong hadis. Itu tujuannya apa, Ustaz? Karena dia paham memotong. Iya, memang sengaja untuk menutupi kesalahan mereka. Jadi ayat-ayat yang sifatnya hadis yang sifatnya mengkritik mereka ditutup, dipotong-potong. Makanya mereka cari ayat-ayat mutasyabihat. Satu hukum mereka tidak membahas bahwa sholat wajib, sholat wajib. Ya, tidak dibahas. Karena menurut mereka keberatan. Ya, tetapi sekiranya sesuatu yang bisa mereka buat longgar, bisa meninggalkannya. Nah, itu yang mereka sampaikan, mencari ayat-ayat yang sifatnya samar-samar, mereka tidak tahu, orang awam tidak tahu, nah mereka tafsirkan. Makanya mereka tidak membahas masalah hukum, tidak membahas masalah tauhid, karena mereka sendiri tidak senang dengan tauhid, senangnya dengan syirik. Kalau mereka membahas tauhid tidak akan pergi ke kuburan, tidak akan memelihara azimat, tidak mungkin datang ke paranormal. Karena itu
dalil yang menyerbu mereka. Makanya dianggap membahas tauhid memecah belah umat. Sedikit-sedikit haram, mana yang kalah? Nah gitu. Nah gitu alasan mereka. Jadi mereka memilih-milih hadis seperti itu sekiranya bisa dipalingkan maknanya oleh mereka, dipotong hadisnya, ya. Mengambil fatwa ulama kalau mendukung mereka. Sebenarnya Ibnu Taimiyah mereka benci satu saat menyebut, oh ini Ibnu Taimiyah boleh, tapi itu dalam rangka untuk mendukung kebid'ahan mereka, difahami oleh mereka, dipotong, tek. Nah, kelanjutannya tidak dijelaskan. Ini cara mereka. Apakah boleh memberi makanan atau uang sebagai niat sedekah kepada tetangga yang juga menjadi pamong kepala dusun kami? Apakah tidak termasuk riswa? Memberi itu ada dua macam. Kalau bermaksud memberi itu untuk menghalalkan yang haram, ya tidak boleh, karena termasuk ta'awun alal ismi. Tapi kalau itu hak kita tidak bisa diambil, kecuali kita ngasih hadiah, itu yang berdosa mereka. Hak kita dipersulit umpamanya, ujung-ujungnya mana duitnya, tapi minta duit malu dia. Udah, kasih saja amplop, dicoba dulu. Seperti itu para ulama tidak mengharamkannya, karena kita tidak bisa mengambil dengan cara yang wajar. Pernah ada teman, oh kamu itu keliru, gak bisa, gimana cara? Sudah, coba kamu bawa sesuatu lah, sedikit saja barangkali. Jadi hak kita ini kadang-kala tidak dikasihkan karena mereka merasa tidak punya keuntungan duniawi. Ya, tapi kalau memang kita bisa mengambil secara hak kita tanpa beri sesuatu, itu bagus. Cuma kadang-kala madharanya besar pula. Maka ayat memberikan penjelasan, famani taturra ghairu baghin wala atin fala isma alaihi. Siapa yang dalam keadaan terpaksa, kita tidak bisa mengurus kecuali dengan itu, tidak termasuk riswah. Karena riswah itu menghalalkan yang haram. Kalau ini tidak mengambil hak kita, ketika tidak bisa diambil dengan hak yang resmi, kita kasih sesuatu untuk mengambil barang kita. Nah, yang lain. Baik, saya rasa cukup. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.